Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rio Fitra Andika dengan NIM 2501020300058. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu talak atau perceraian. Pernah nggak sih kalian mendengar istilah bahwa talak itu halal tapi paling dibenci oleh Allah? Ya, istilah ini sangat populer di kalangan umat Islam. Tapi tahukah kalian makna dari ungkapan tersebut? Dan bagaimana Islam mengatur supaya perceraian tidak dilakukan dengan cara sembarangan? Nah, di video kali ini saya akan mengajak kalian untuk membahas tentang istilah talak secara mendalam, mulai dari pengertian, dasar hukum, jenis-jenis talak, rukun dan syaratnya, serta hukum-hukum talak yang belum kita ketahui. Yuk kita bahas. Oke, yang pertama-tama, apa sih talak itu? Secara bahasa, talak berasal dari bahasa Arab yang artinya meninggalkan atau melepaskan ikatan. Sedangkan secara istilah, talak adalah pemutusan ikatan perkawinan dengan lafaz talak atau yang sejenisnya. Ikatan perkawinan bisa lepas seketika, misalnya dengan talak bain atau talak raj'i. Dalam hukum positif Indonesia, pasal 117, Kompilasi Hukum Islam mendefinisikan talak sebagai ikrar suami di hadapan pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Artinya, di Indonesia talak tidak bisa dilakukan dengan cara sembarangan, harus melalui proses pengadilan. Ini penting agar talak tidak dilakukan dengan cara gegabah dan hak-hak semua pihak tetap terlindungi. Nah, yang perlu kita ingat, talak adalah perbuatan yang halal tapi paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, talak hanya boleh digunakan sebagai jalan terakhir ketika rumah tangga sudah benar-benar tidak bisa dipertahankan lagi. Lalu, apa landasan hukum talak dalam Islam? Ada beberapa dalil yang menjadi dasar diperbolehkannya talak. Di antaranya yang pertama ada Al-Quran. Dalam surat Al-Baqarah ayat 229, Allah berfirman, talak yang didapat dirujuki 2 kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Ayat ini menjelaskan batasan talak maksimal itu 3 kali dan memberikan kesempatan untuk rujuk selama 2 kali talak. Yang kedua, hadis Nabi. Ada kisah ketika Abdullah bin Umar menceraikan istrinya dalam keadaan haid. Lalu Rasulullah bersabda, perintahkanlah dia untuk merujuk istrinya, kemudian ceraikanlah dia dalam keadaan suci atau dalam keadaan hamil. Ini menunjukkan bahwa Islam sangat memperdulikan waktu dan kondisi dalam menjatuhkan talak. Ini menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan waktu dan kondisi dalam menjatuhkan talak. Ketiga, hukum positif Indonesia. Selain dari dalil agama, talak juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 39 dan KHI Pasal 115, yang menegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan agama. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang agak kompleks, yaitu jenis-jenis talak. Talak diklasifikasikan dari beberapa sudut pandang. Jadi yang pertama ada berdasarkan kemungkinan rujuk. Yang pertama ada talak raj'i, yaitu talak 1 dan talak 2. Dalam talak ini suami masih memiliki hak untuk rujuk atau kembali kepada istrinya selama masa iddah tanpa perlu akad nikah baru. Ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 229. Yang kedua, ada talak bain, yaitu talak yang memutuskan ikatan secara total sehingga suami tidak bisa rujuk begitu saja. Yang kedua, berdasarkan kesesuaian syariat. Yang pertama ada talak sunni, yaitu talak yang dijatuhkan sesuai dengan syariat, yaitu 1 kali talak saat istri dalam keadaan suci dan belum disetubuhi dalam masa suci tersebut. Yang kedua ada talak bid'i, yaitu talak yang diharamkan, misalnya dijatuhkan saat istri lagi haid atau dalam keadaan suci tapi sudah disetubuhi. Meskipun haram, talak ini tetap hukumnya sah secara hukum. Yang ketiga, berdasarkan cara penjatuhan. Pertama ada talak soreh, itu talak dengan lafaz yang jelas.
seperti saya ceraikan kamu tanpa niat pun, ini termasuk talak yang sudah jatuh. Yang kedua ada talak kinayah, yaitu talak dengan cara sindiran, seperti pulanglah kamu ke orang tua kamu. Talak ini baru jatuh ketika disertai dengan niat. Tempat berdasarkan cara penyampaian, yaitu ada yang talak dengan ucapan, talak dengan tulisan, talak dengan isyarat bagi yang bisu, dan talak dengan utusan. Sekarang kita bahas rukun dan syarat talak. Rukun talak itu ada 4. Yang pertama itu ada suami sebagai orang yang berhak menjatuhkan talak. Yang kedua ada istri, orang yang ditalak. Dan ada sighat, ucapan yang menunjukkan talak baik dengan jelas atau sindiran. Dan yang keempat ada niat, adanya kesengajaan dari suami. Yang selanjutnya yakni syarat talak, meliputi pada suami beragama Islam, berakal sehat, baligh, dan atas kemauan sendiri. Pada istri masih terikat pernikahan yang sah dan belum ditalak 3 kali. Pada sighat menggunakan lafaz syarih atau kinayah yang disertai dengan niat. Yang keempat yakni adanya niat dari suami. Menariknya dalam mazhab Syafi'i, talak tidak sah jika dilakukan karena salah ucapan, ketidaktahuan, bercanda, terpaksa, gila, atau hilang akal. Yang terakhir yang perlu kita bahas yakni hukum talak. Hukum talak terbagi menjadi 5. Yang pertama itu ada wajib jika suami istri tidak bisa didamaikan dan pengadilan menyatakan talak sebagai jalan terbaik. Yang kedua haram jika dijatuhkan saat istri lagi haid, nifas, atau dalam keadaan suci tapi sudah disetubuhi. Juga haram jika talak diucapkan secara 3 kali sekaligus. Yang ketiga, sunnah jika suami tidak mampu menanggung nafkah istri atau istri sudah tidak bisa menjaga martabatnya. Yang keempat ada makruh jika istri dan adalah wanita yang baik dan berharap mulia. Yang keempat bisa jadi mubah jika suami lemah keinginannya atau sudah istri tidak haid lagi. Jadi kesimpulannya teman-teman, talak adalah jalan terakhir yang paling dibenci oleh Allah. Islam mengatur perceraian dengan sangat detail, dari waktu, cara, sampai konsekuensinya. Ini semua dilakukan untuk melindungi hak-hak suami, istri, dan anak-anak. Pernikahan adalah ikatan yang suci dan harus dijaga, tapi juga jika memang tidak bisa dipertahankan, Islam memberikan jalan keluar dan tetap menghormati martabat semua pihak. Semoga kita semua bisa memahami aturan talak dengan benar, dan semoga Allah bisa menjaga keutuhan rumah tangga kita semua sampai nanti. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat dan jangan lupa praktikkan ilmu ini dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.